Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita firman Tuhan tentang ujian kehidupan. Saya ingin menyampaikan kepada kita tentang ujian kehidupan. Ujian itu, saudara yang kasih, adalah satu hal yang penting. Ujian itu adalah satu hal yang perlu. Mengapa? Untuk naik seseorang, untuk naik tingkat, kalau anak sekolah untuk naik kelas, maka diperlukan ujian. Ya. Setiap orang yang mau masuk ke dalam pekerjaan yang baik, yang terbaik, semuanya diuji. Ketika presiden saja memilih para menterinya, semuanya harus diuji. Ujian kepatutan, jejak langkah kehidupannya selalu diuji. Apakah layak atau tidak? Jadi saudaraku yang terkasih, jangan pernah kita mengelakkan ujian. Karena ujian itu adalah untuk menaikkan kita. Amin. Ada berbagai-bagai ujian yang dapat dirasakan setiap orang dalam hidupnya. Ujian itu, saudaraku yang terkasih, ada dalam diri kita, ada pada kita. Dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita telah terima, dari apa yang telah dipercayakan, itu juga saudaraku kita diuji. Apakah kita mau melaksanakannya atau tidak? Dan ketika kita mau menyadari apa semuanya itu, saudara yang kasih, maka kita akan dinaikkan. Kalau anak sekolah dari kelas 1 SMP misalnya naik kelas 2, dari kelas 2 naik kelas 3, dari kelas 3 lulus bisa masuk SMA dan seterusnya. Kenapa semuanya itu terjadi? Karena mau mengikuti proses ujian. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ada ujian. Jadi jangan pernah mengelakkan ujian. Jangan pernah mengatakan, aku tidak mau diuji seperti ini. Aku tidak mau menghadapi yang seperti ini. Berat, sulit. Kita mengambil jalan pintas, tidak mau menghadapi ujian ini. Saudara yang kasih, hadapi saja ujian itu dengan hati yang tenang, dengan penuh kesadaran bahwa ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita ambil di dalam Kejadian pasal 22 sebagai bahan perenungan kita pada kesempatan ini. Kejadian pasal 22 ayat 1 dan 2. Iya. Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Haleluya. Kalau judulnya di sini dikatakan saudaraku Abraham kepercayaan Abraham diuji. Nah, saudara, dari mana bahan ujian terhadap Abraham? Adalah terhadap apa yang dia punya, terhadap apa yang dia kasih, terhadap apa yang dia miliki. Terkadang saudara yang kasih, kita tidak menyadari bahwa semuanya itu juga Tuhan uji kita. Tuhan uji kita. Apakah kita terus mengasihinya lebih daripada Tuhan? Kita diuji. Abraham diuji, kan begitu. Mengapa tidak? Mengapa Tuhan menguji Abraham? Karena Abraham memiliki
memiliki anak. Beberapa minggu yang lewat telah saya katakan kepada kita bahwa menunggu anak yang telah dijanjikan Tuhan itu membutuhkan waktu 25 tahun. Waktu Tuhan berikan janji kepadanya umur Abraham umur 75. Tetapi ketika anak itu lahir, umur Abraham sudah 100 tahun. Lalu setelah umur 12 tahun, Ishak diminta Tuhan. Abraham, apa katanya tadi di ayat 1? Pergilah ke Gunung Aidor, ya. Firman, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang tunggal satu-satunya, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bagaimana perasaan Abraham waktu mendengar firman Tuhan itu? Kalau kita, saudaraku yang kasih, apalagi anak yang tunggal satu-satunya yang sudah lama ditunggu-tunggu, bahkan yang Tuhan telah janjikan untuk diberikan, dan kepadanya dari anak itu ya dijadikan sebagai bapa segala bapa banyak bangsa, bapa banyak bangsa yang percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana perasaan Abraham waktu itu? Bisa kita bayangkan, saudaraku. Kalau kita memakai perasaan manusia, pikiran manusia biasa, tidak sanggup menghadapi ujian ini. Betul? Pasti. Tetapi disitulah, saudara, disitulah kuasa Tuhan itu menyatakan, ya, keberkatnya, janjinya. Disitulah Tuhan itu mau menyatakan janjinya dan berkatnya ketika kita mau menghadapi ujian itu. Apa kata Abraham? Dari Tuhan segalanya. Tuhan sanggup memberikan anak kepadaku walaupun dari batu-batu ini. Tuhan sanggup menjadikan apapun. Apalagi anak satu-satunya. Saudara, dia lakukan. Kalau kita baca lanjutan ceritanya, maka dia yang siapa kendaraannya bersama dengan pembantunya dan beberapa potong kayu, dan mereka taruh ke dalam kereta, ya, lalu pergi, saudara, menuju ke Bukit Moria yang Tuhan telah tunjuk kepada mereka. Lalu ketika sampai di sana, Abraham mengikat Ishak, mengikat tangannya, mengikat kakinya, dan Ishak masih bertanya, korban yang mau dipersembahkan kepada Tuhan itu, Bapak gimana? Apa jawab Abraham? Dia katakan, Tuhan telah menyediakan anakku. Sedih apa tidak, saudara? Pasti sedih ketika anaknya bertanya, korban yang mau dipersembahkan untuk Tuhan itu di mana, Bapak? Jawab bapaknya, Bapak Allah kita, Tuhan kita telah menyediakannya anakku. Setelah diikannya, si Ishak diletakkannya di atas perapian dan ketika dia mau memotong anaknya itu sebelum dibakar, ada suara dari sorga. Ayat 16 dan 17, Kejadian 22 ayat 16 dan 17 telah kali. Ayat 60, Kejadian 22. Kejadian 22. Kejadian yang sama 22 yang sama pasal 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17.
maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Haleluya. Saudara yang kasih, ketika Abraham lulus ujian itu, menghadapinya tanpa mengelak, tanpa menyembunyikan diri, tanpa bersungut, apa yang diterima oleh Abraham? Aku telah melihat ada suara dari atas. Aku telah melihat ada firman Tuhan lagi. Engkau tidak segan-segan melakukan apa yang kusuruhkan kepadamu, apa yang kuperintahkan kepadamu, maka engkau akan kuberkati. Jangan apa-apakan anak itu. Nah, kalau kita lihat nanti ceritanya, saudara yang kasih, betul sekali. Korban yang mau dipersembahkan itu sudah ada tersedia domba ya, yang sedang ditempatkan di sebatang pohon. Haleluya. Tuhan hanya menguji percaya Abraham. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi ujian itu? Terkadang kita, saudara kasih, terlalu berat untuk mengikuti firman Tuhan. Padahal kunci berkat Tuhan itu ada di situ. Masih ingat saudaraku ibu yang janda Sarfat? Dahulukan aku, kata Elia. Kurasa kalau kita sebagai manusia normal sekalipun, manusia biasa, pasti kita katakan, Bapak ini mulai, ini udah lain pikirannya, ini udah ada tanda kalinya, udah ada tanda kurangnya. Kita merasakan penderitaan yang sama, merasakan musim kemarau yang panjang sama-sama. Kami pun butuh makan. Kami juga merasakan kelaparan dan kehausan. Kami, apa kata ibu itu? Punya hanya segenggam tepung, minyak sedikit dalam buli-buli. Dan dalam pikiran kami, setelah kami olah ini, habis. Entah apa lagi yang akan kami makan besok dan lusa. Mungkin ini yang sebagai yang terakhir, dan sesudah itu kami akan mati. Bapak kami berkata, buat untuk aku dahulu. Apa masuk akal ini? Padahal untuk kami pun tidak cukup. Ujian ya saudara. Betul. Ujian. Ketika kita menerima berkat dan ada di tangan kita, bisa kita pikirkan, mau kita jadikan untuk menggenapi, menuruti firman Tuhan, memuliakan Tuhan dengan apa yang ada ini, atau dunia, atau diri kita. Haleluya. Ini ujian. Ujian ada dalam diri kita dulu. Ada dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita punya. Dan saudara yang kekasih, Elia berkata, buat untuk aku dahulu. Dan ketika mereka lakukan, ibu ini mengambil satu keputusan antara berdiri dua persimpangan, mau ke kanan kah atau ke kiri. Antara dua pilihan, kata sinetron, di antara dua pilihan. Lalu si janda Sarfat mengambil satu keputusan. Iya, saya mau mengikuti firman Tuhan. Dan dia memberikan, mengolahnya, memasaknya, dan memberikan kepada Elia, hamba Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tepung itu tidak habis-habis. Walaupun tadi katanya tinggal segenggam. Minyak dalam buli-buli yang tinggal sedikit sekali dituang di atas wajan atau belanga, mungkin sudah habis, tidak ada lagi. Hanya khusus untuk menggoreng atau memasak. Ini roti, tepung ini tadi. Tetapi itu pun tidak habis-habis. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan yang bercampur tangan. Dalam hidup kita ini, saudaraku yang kasih, kita bisa
mengambil alih untuk mau memajukan hidup kita, untuk mau memajukan hidup kita, untuk mau membangun hidup kita, untuk mau meningkatkan popularitas kita. Bisa. Tetapi mana lebih baik kalau Tuhan yang mengambil alih? Banyak kadang-kadang saudara yang kasih hal yang tidak kita mampu menghadapinya dalam hidup ini, tetapi Tuhan mampu. Jadi saudara yang kasih, ibu janda Sarfat ini, Abraham diberkati, ibu janda Sarfat diberkati. Jadi Tuhan selalu ingin menguji orang-orang yang mau diangkat derajatnya. Tuhan mau menguji orang-orang yang mau dijadikan sebagai alat bagi kemuliaannya. Tuhan tidak perlu menguji orang-orang yang tidak terpanggil untuk itu. Jadi kalau kita menghadapi ujian-ujian itu, saudara pengasih, berarti ada rencana Tuhan yang terbaik, rencana Tuhan yang terindah untuk hidup kita. Amin. Itu sudah pasti. Orang-orang yang mau dipanggil menjadi menteri itu, saudaraku, diuji kepatutannya. Dijadikan sebagai panglima, dijadikan sebagai kapolda, diuji kepatutannya. Orang yang tidak mau diuji itu, saudaraku yang kasih, tidak bisa. Dan itu juga saudaraku yang kasih, kenapa mereka terpanggil untuk diuji? Karena ada rencana Tuhan, karena Tuhan sudah melihat siapa mereka. Orang-orang yang terpanggil di dalam Alkitab, yang hebat-hebat di dalam Alkitab, semua mengalami ujian kehidupan. Raja Daud, saudara, dia diuji daripada tanggung jawabnya. Apakah dia bisa bertanggung jawab atas ternak yang dipercayakan oleh ayahnya kepadanya 2-3 ekor? Kalau ada beruang, kalau ada harimau, kalau ada singa yang menerkam, memangsa, dia kesanggup. Kalau ada serigala yang mau mencabik-cabik, dia kesanggup mempertahankannya. Dan ketika menghadapi panglima Filistin yang namanya Goliat, dia katakan, aku sudah terbiasa menghadapi singa dan beruang, dan cabut jagonya dan bunuh. Haleluya. Dia bukan mempertanggungjawabkan hal yang besar dulu dan hal yang kecil. Maka Tuhan Yesus berkata kepada seorang yang dia berikan, yang seorang raja yang diberikan talenta yang 5, 2 dan 1, berbahagialah orang yang memelihara perkara yang kecil, karena kepadanya akan diberikan perkara yang besar. Semua diuji, saudara. Jadi inilah saudara yang kekasih, renungan firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini. Untuk kita diberkati seperti Abraham, harus kita mau menerima, dan juga saudara rela diproses dengan ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Ujian itu, bahan ujiannya ada dari diri kita, dari apa yang kita miliki, dari apa yang Tuhan percayakan. Mungkin kita tidak seperti orang-orang yang munafik di luar sana, yang mungkin saudara memiliki harta yang banyak dan popularitas yang tenar. Mungkin kita tidak memiliki seperti itu. Mungkin kita kalau dihitung-hitung di lingkungan kita hanya sebagai orang yang nomor 3 atau nomor 10 mungkin. Tetapi Tuhan senantiasa melihat. Daud itu juga, saudara, adalah orang yang sebenarnya tidak terhitung sebenarnya dari keluarganya. Tetapi kenapa dia yang dipilih? Kenapa dia diangkat menjadi raja? Karena Tuhan tidak pernah melihat muka. Haleluya. Karena Tuhan tidak pernah melihat muka, tetapi Tuhan melihat tanggung jawab hatinya, pikirannya. Apakah yang dipercayakan kepadanya itu dia laksanakan dengan baik atau tidak? Itu, saudara. Kalau apa yang dipercayakannya kepadanya tidak dilaksanakannya dengan baik,
Saudara kekasih, Elia itu sama itu abang-abangnya si Daud tidak dipilih Tuhan. Kenapa? Bukan itu, karena disuruhnya Nabi Samuel urapi anak Isai sebagai raja bagi Israel. Lalu datanglah Samuel, Nabi Samuel ke rumah Isai. Mana anak-anak? Disuruhnya yang ganteng-ganteng, disuruhnya yang gagah-gagah. Apa kata Tuhan kepada Samuel? Bukan itu. Bukan apa yang indah di mata yang bisa bertanggung jawab menjadi raja, yang bisa dipercayakan jabatan raja. Tetapi Tuhan melihat hati. Setelah 7 anak-anaknya sudah tampil ke depan, mulai dari yang sulung, nomor 1, nomor 2, 3, 4 sampai ke 7, Tuhan bilang tidak ada. Lalu jangan pilih semuanya itu. Lalu Samuel bilang kepada Tuhan, Tuhan, siapa lagi? Tanya kepada Isai, masih ada ke anakmu? Ditanyalah kepada Isai, masihkah ada ke anakmu, Bapak? Masih ada, tapi dia di ladang menggembalakan 2-3 ekor domba. Puas suruh dia datang ke sini karena dia tidak bisa, karena kita tidak bisa makan, karena makan udah lidah. Kita tidak bisa makan perjamuan kasih ini kalau dia tidak ada di sini. Lalu dipanggil si Daud, masih kecil, masih remaja, masih anak-anak. Nah, saya bangga saudara kasih, anak-anak yang melayani pada kesempatan ini masih remaja, luar biasa. Haleluya. Iya. Jadi Tuhan tidak pernah melihat siapa dan rupanya siapa bagaimana. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, lalu Daud tampil dan Tuhan katakan kepada itulah dia, urapilah dia. Luar biasa. Jadi saudaraku yang kasih, Tuhan bisa memilih siapapun. Kita Tuhan bisa pilih, walaupun kita dianggap nomor berapa di mata mereka, tetapi di mata Tuhan ada prinsipnya tersendiri. Haleluya. Iya. Jadi saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, inilah renungan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Ya, marilah kita jadikan sebagai renungan untuk hidup kita. Marilah kita ikuti firman Tuhan. Ya, jangan kita mengelak firman Tuhan. Jangan kita katakan, aku nggak mungkin bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan ini. Padahal tujuan Tuhan kepada saudara untuk menjadikan saudara naik dan bukan turun. Terima ujian itu. Kalau ada seorang anak sekolah tidak mau mengikuti ujian, apa yang terjadi? Naik kelas tidak? Tidak bisa. Harus. Maukah kita naik kelas, saudaraku? Ikutilah ujian itu. Ujian itu adalah perkataan firman Tuhan.